Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Unggur Fikrian Wijaya. Salam pembelajar sejati. Oke, kita lanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar teknik sitasi dan cara menganalisis datanya. Hari ini kita belajar bagaimana cara menemukan ide. Apapun itu baik ide usaha atau non-usaha. Oke, langsung saja kita lakukan. Yang kita perlu lakukan adalah kita harus menulis ide yang sudah kita temukan atau ide yang sudah ada di dalam pikiran kalian. Harus kita tuangkan dalam bentuk tulisan agar lebih mudah untuk nanti kita pilah-pilah gitu, atau kita pilih mana yang terbaik untuk kita jalankan. Langsung aja yang pertama, kita harus membuat format gitu ya. Ini judulnya, cara menemukan ide atau gagasan. Kalian harus membuat format seperti ini. Ini formatnya ya, saya bold aja gitu. Ini formatnya. Nah, format ini itu harus kalian cantumkan, tuliskan agar nanti kalian mudah. Usaha apa yang perlu kalian kembangkan atau ide apa yang perlu kalian kembangkan di sini. Gitu. Yang pertama ada bidang apa yang pengen kalian tekuni gitu. Di sini saya memberikan contoh kesehatan, kerajinan, dan kuliner. Jadi kita membahas tentang tiga itu. Latar belakang masalah. Sebenarnya masalah apa sih yang ada di luar? Gitu, sehingga kita harus memecahkan itu. Kita harus tahu masalahnya, jangan sampai kita membuat sesuatu tapi itu tidak ada gunanya untuk orang lain, jadi value-nya itu tidak ada. Lanjut, solusi apa yang kita tawarkan. Nah, solusi ini itu sifatnya sederhana saja, tidak perlu yang harus inovatif, kreatif, itu tidak. Yang penting solusi saja, apa yang kalian tawarkan dari masalah yang timbul. Kemudian yang selanjutnya modifikasi. Nah, ini penting. Modifikasi ini, kalau latar belakang itu lahir dari kita mengamati, kalau ini lahir, modifikasi ini atau variabel bebas lahir dari kita membaca. Oleh karena itu, kita perlu banyak membaca referensi, baik itu dari berita, dari buku, dari koran, dari jurnal, atau penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, dari modifikasi ini tantangannya ada di sini. Kebanyakan orang kenapa tidak bisa berinovasi atau berkreasi karena mereka kurang literasi, kurang membaca, sehingga dari masalah yang timbul tahu solusinya, tapi solusi itu mau dipoles seperti apa, mau diberi pembeda seperti apa. Oleh karena itu, di modifikasi ini kita memang perlu banyak baca terkait dengan bidang-bidang yang akan kita teliti gitu. Kalau kesehatan, kalian tertarik dengan kesehatan, banyak baca-baca inovasi-inovasi yang ada di bidang kesehatan. Kalau sudah, kita lanjut ke peluang. Peluang itu ada dua, kelebihan sama kekurangan. Setelah kita tahu penelitian apa yang harus kita lakukan atau gagasan apa yang harus kita tuangkan, setiap gagasan itu punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dari gagasan yang kalian punya harus kalian ketik, sehingga nanti kalian bisa semakin termotivasi dan semakin yakin dengan ide dan gagasan yang sudah kalian tuliskan. Kemudian kekurangan, ketika nanti kita ingin menuangkan gagasan kita atau mengaplikasikan gagasan kita, setidaknya kekurangan ini menjadi pertimbangan kita, apakah usaha kita nanti itu atau gagasan kita akan terus berjalan atau akan berhenti atau cenderung susah untuk direalisasikan sesuai dengan kemampuan kita. Oleh karena itu, dari analisis ini kita bisa setidaknya tahu mana ide yang bisa kita aplikasikan atau akan kita lakukan di kemudian hari. Itu terkait dengan penjelasan bidang, latar belakang, dan seterusnya. Sekarang kita langsung coba ke contohnya. Oke, kita langsung masuk aja ke contohnya. Sekarang kita akan masuk atau fokus ke kerajinan. Jadi di sini kita akan membahas tentang mencari gagasan atau ide di bidang kerajinan. Di sini saya sudah menuliskan beberapa latar belakang masalah atau poin-poin masalah terkait dengan kerajinan. Yang pertama, usaha usaha itu atau sekarang wirausaha gitu ya. Itu semakin menjamur banyak sekali.
Kemudian kebutuhan properti berupa meja dan kursi itu semakin banyak gitu ya. Kemudian peminat akan kursi yang awet dan memiliki nilai estetika itu juga banyak gitu. Saya tulis saja banyak. Kemudian tuntutan akan kecepatan, ya, jadi apa-apa serba cepat dan praktis itu juga semakin tinggi gitu. Saya tulis tinggi. Nah, dari sini kita akan mencari solusi atau kita mencari jawaban terkait dengan masalah yang tadi timbul. Dari masalah itu kita ada beberapa kata kunci, ada properti, ada usaha, ada nilai estetika dan praktis gitu ya. Sehingga solusinya kita harus membuat meja atau kursi gitu ya. Di sini saya akan fokus aja ke kursi agar berhubungan dengan materi yang kemarin. Kursi nyaman gitu ya. Kursi yang nyaman itu solusinya biar apa? Biar nanti pelanggan itu lebih enak gitu, lebih betah di kafe kita atau di warung kita. Kalau sudah solusinya gampang, sudah jelas, buat kursi nyaman. Tapi kursi nyaman itu yang seperti apa? Nah, inilah pentingnya literasi gitu. Dari literasi kalian tanya ke orang yang berpengalaman, atau kalian baca-baca buku, atau baca berita. Berita dalam hal ini sebenarnya konsumen itu suka dengan kursi yang seperti apa sih? Nyaman dengan kursi yang seperti apa sih gitu. Nah, ini perlu kita gali lebih lanjut. Nah, kalau kita ngomong modifikasi, itu ada beberapa literasi yang pernah saya baca. Kursi nyaman itu satu, itu punya nilai estetika gitu. Nilai estetika. Jadi di sini saya langsung fokus saja berupa batik gitu. Jadi batik sekarang itu sudah mulai banyak diminati. Kemudian yang kedua, itu modifikasi yang bisa kita lakukan adalah busa. Busa yang dibentuk sesuai ukuran tubuh. Jadi menyesuaikan gitu ya, busanya jadi menyesuaikan ukuran tubuh. Nah, dari sini kita akan teringat bahwasanya oh iya, ada masalah seperti ini, ada solusi dari masalah tersebut adalah pembuatan kursi dengan modifikasi nilai estetika dan busa, sehingga kita bisa membayangkan kita membuat kursi yang ada gitu ya. Kalau bahasa Jawa ada dipan, itu ada kursi yang dari kayu, kita modifikasi luarnya agar lebih enak, lebih empuk gitu menggunakan busa. Nah, dari situ kursi yang sudah kita bayangkan, kita amati atau kita pikirkan kelebihannya apa sih kursi yang sudah kita bayangkan gitu ya. Kursinya kurang lebih seperti ini. Nah, ini gambar kursinya gitu ya. Jadi kursinya nanti di sini ini akan kita ganti dengan batik, nanti busanya kita tebel lagi gitu. Nanti ini kursi yang dipakai gitu ya, atau rangkanya kita menggunakan rangka yang ada. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Ini kita delete. Kemudian kita lanjutkan lagi ke kelebihan. Kelebihannya apa? Berarti kelebihan yang pertama adalah murah karena kita menggunakan kerangka yang sudah ada. Kemudian kelebihan yang kedua adalah empuk gitu ya, empuk gitu. Empuk gitu. Kemudian selain murah, empuk, yang ketiga adalah nyaman. Terus selanjutnya apalagi? Awet gitu. Kenapa awet? Karena rata-rata produk yang ada di sini sebenarnya selain pakai bambu itu kursinya menggunakan kayu yang bagus, jadi cenderung lebih awet. Kemudian eh, kelebihan yang selanjutnya adalah simple, gitu. Jadi banyak sekarang orang itu suka yang simple dibanding ribet gitu ya. Kemudian kita lanjut setelah kita analisis kelebihannya dari kursi yang tadi sudah saya berikan gambarnya. Peluang dalam hal ini adalah kekurangannya. Setiap gagasan pasti punya kekurangan. Nah, peluang kekurangannya adalah di sini bisa jadi adalah keterampilannya, keterampilan.
Jadi keterampilan kita dalam membuat itu setiap orang beda-beda. Tapi ingat, di balik keterampilan ini juga kita bisa merekrut karyawan sehingga keterampilan ini bisa diubah menjadi kelebihan. Tapi di sini kita fokus ke keterampilan, bahasanya kita sendiri susah untuk membuat kerangkanya. Yang kedua adalah bahan. Bahan di sini kalau kita pengen mencari itu banyak dikonversi, tapi bahannya itu cenderung jelek gitu ya, jelek misalnya gitu. Bahannya jelek-jelek gitu. Terus yang ketiga itu dilihat dari sisi modal. Modalnya besar gitu. Kenapa? Karena kita nggak mungkin cuma buat satu kursi selesai. Pasti kita sekali buat ya biar enak 10 kursi gitu nanti kita jual. Nah, dari contoh simple kekurangan dari produk yang sudah tadi kita pikirkan atau gagasan yang tadi sudah kita pikirkan itu kekurangan dan kelebihannya seperti ini, baru kita analisa. Oh, berarti ternyata saya di sini pengen membuat kursi itu yang nyaman dari bahan batik. Jadi judul karyanya adalah pembuatan kursi aerodinamis, itu biar keren gitu ya, aerodinamis. Kenapa aerodinamis? Karena tadi kita ngomong tentang nyaman gitu ya, bisa dibentuk sesuai ukuran tubuh. Jadi biar bahasanya lebih menarik gitu kita ganti dengan kata-kata aerodinamis. Pembuatan kursi aerodinamis berbahan dasar batik sebagai solusi gitu ya. Jadi di sini pembuatan kursi aerodinamis berbahan dasar batik sebagai solusi permasalahan gitu. Oke, kalau sudah di sini mungkin kalian terlalu panjang ya, boleh ini dihapus. Gitu. Jadi cukup seperti ini aja udah cukup. Itu contoh simpelnya ya dari cara menemukan ide atau gagasan yang kali ini kita bahas. Jika nanti ada pertanyaan, bisa kalian cantumkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Sekian dari saya, mohon maaf jika saya banyak salah tutur kata. Sampai jumpa lagi, salam pembelajar sejati.